Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mesarah Mufidah dari jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri. Pada video ini, yang merupakan sebuah tugas mata kuliah Biologi Laut yang diberikan oleh dosen saya, yaitu meringkas sebuah acara webinar online yang diadakan di Universitas Diponegoro, di mana pematerinya itu ada Bapak Anindyawi Rasatya dan Bapak Dwi Susanto. Webinar ini berjudul Dinamika Arlindo dan Upwelling di Perairan Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan tentang upwelling. Apa itu upwelling? Upwelling adalah kenaikan massa air dari kolam air yang paling dalam menuju ke permukaan, di mana kenaikan massa air tersebut akan membawa air yang relatif dingin yang akan mendinginkan si surface dan juga akan membawa massa air yang kaya akan nutrien, di mana massa air ini akan membuat permukaan menjadi favorable untuk pertumbuhan si fitoplankton. Upwelling terjadi karena adanya peran angin atau yang dikenal dengan transport Ekman, di mana di belahan bumi bagian utara, jika angin bertiup di atas permukaan air, maka air yang di bawahnya akan bergerak, tetapi gerakannya tidak searah dengan angin karena adanya pengaruh rotasi bumi. Maka air tersebut akan dibelokkan sejauh 45 derajat dari arah angin. Resultan dari transport Ekman tersebut adalah dari permukaan hingga dasar, yaitu hingga pembelokan 90 derajat. Jadi, jika ada angin yang bertiup di atas suhu perairan di pelabuhan utara, maka akan dibelokkan sejauh 90 derajat ke arah kanan. Sebaliknya, jika ada angin yang bertiup di atas suhu perairan di sebelah selatan, maka akan dibelokkan sejauh 90 derajat ke arah kiri. Karena adanya pembelokan tadi, maka kita akan mengenal istilah equatorial upwelling. Equatorial upwelling terjadi karena angin pasat, di mana ada massa air yang akan dibelokkan masing-masing menjauhi ekuator. Ketika massa air tersebut menjauhi ekuator di dua arah, maka akan terjadi kekosongan massa air di ekuator tersebut, sehingga ada air yang dari bawah akan naik ke permukaan untuk menyeimbangkan hilangnya massa air di atas permukaan ekuator tersebut. Istilah yang kedua yaitu ada coastal upwelling. Coastal upwelling ini terjadi karena adanya angin dan batas daratan, di mana jika ada arah angin, dia akan dibelokkan ke arah kanan sehingga menjauhi daratan, dan terjadilah kekosongan massa air di daratan tersebut, yang kemudian kekosongan air tersebut akan digantikan oleh massa air yang ada di bawahnya. Variabilitas upwelling perairan di Indonesia yang khususnya terkait dengan coastal upwelling, di mana ada beberapa penelitian yang dilakukan di Maluku dan Sulawesi, seperti penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Kawamura, di mana mereka meneliti Laut Sulawesi Selatan, di mana pada bulan Agustus klorofil mencapai nilai yang maksimum, sedangkan suhu air mencapai nilai yang minimum karena pengaruhnya kecepatan angin. Pak Anindya juga melakukan penelitian di Laut Sulawesi dan Laut Maluku, di mana beliau mengatakan bahwa suhu di Laut Sulawesi lebih hangat dibandingkan dengan suhu di Laut Maluku. Mengapa demikian? Karena angin yang bertiup dari Maluku terhalang oleh gunung-gunung Gorontalo, sehingga suhu air laut di Sulawesi lebih hangat dibandingkan dengan suhu air laut di Maluku. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Arlindo.
Arlindo adalah singkatan dari Arus Lintas Indonesia, di mana arus dari Pasifik ke Samudra Hindia itu melalui Indonesia. Seperti prinsipnya, air akan mengalir dari permukaan yang lebih tinggi ke permukaan yang rendah, di mana sama halnya dengan arus Pasifik yang lebih tinggi dari Samudra Hindia. Secara global, Arlindo itu penting untuk mempengaruhi distribusi panas dan juga sirkulasi laut. Sedangkan secara lokal atau regional, Arlindo itu penting untuk mempengaruhi sirkulasi massa air dan juga nutrien, dan juga mempengaruhi migran ikan pelagis, dan juga Arlindo ini penting untuk mempengaruhi curah hujan dan iklim. Hanya ini ringkasan yang dapat saya sampaikan. Saya tahu masih banyak penjelasan yang kurang, dan apabila ada salah-salah kata saat saya menjelaskan, mohon dimaafkan karena saya pun masih dalam proses belajar. Dan terima kasih buat yang telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.